Tahirkanlah aku. Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Saudara, ada suatu jeritan di kedalaman jiwa manusia. Itulah jeritan mohon pengampunan, penyucian, dan pembaruan. Jeritan ini mendenyutkan kerinduan. Bukan sekedar kerinduan untuk menjadi lebih baik, lebih dalam lagi. Itulah kerinduan agar dijadikan baru. Saudara, Mazmur 51 memuat sebuah doa yang jujur. Apa adanya. Menurut penyusun kitab Mazmur, itulah doa Daud, Raja Israel. Daud yang sangat menyesali dosa-dosanya. Pertama, ia telah berzina dengan Batsyeba, istri Uria, salah seorang prajuritnya yang setia. Kedua, ia telah merencanakan kematian Uria, suami Batsyeba. Tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak perzinahannya dengan Batsyeba. Dalam kenyataannya, Uria tewas, terbunuh dalam medan pertempuran yang paling berbahaya. Ia memang sengaja ditempatkan di sana atas perintah Daud. Setelah itu, saudara, Daud menikahi Batsyeba sebagai Wuraka-Huri, janda pahlawan. Suatu perbuatan yang tampak mulia di mata rakyatnya. Namun di mata Tuhan Allah Israel, Daud telah berbuat jahat. Maka Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Bertindak sebagai penyambung lidah Allah. Nathan menandaskan bahwa dengan rangkaian perbuatannya itu, Daud telah menghina Tuhan, bahkan sangat menistanya. Lihat 2 Samuel 12 ayat 9, 10, dan 14. Mendengar teguran keras dari Nabi Nathan atas nama Tuhan, saudara, Daud merasa tertempelak. Ia menjadi sadar akan dosa-dosanya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan, kata Daud, sangat sedih dan penuh penyesalan. Ia sadar bahwa perbuatan-perbuatan jahatnya merupakan penghinaan bahkan penistaan kepada Tuhan Allah Israel dan Allahnya yang telah mengangkatnya menjadi Raja Israel. Ia faham, ia mengerti. Wajar bila Tuhan Allah yang kudus itu menjadi murka kepadanya. Wajar bila Tuhan Allah yang adil itu akan menjauhkan Daud dari hadapannya, bahkan menolak dan membuang Daud. Bukankah itu yang telah terjadi pada Saul, orang pertama yang diurapi Tuhan untuk menjadi Raja Israel, umatnya. Dalam Mazmur 51, saudara, terungkaplah sebuah hati yang remuk karena rasa bersalah. Hati yang sangat membutuhkan anugerah Allah. Kita mendengar sebuah cerita dari jiwa yang sedang merasakan sengat kegagalan karena dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Ayat 6. Kita lihat, saudara, Daud tidak berusaha membela diri di hadapan Allah. Ia tidak mencari dalih atau alasan.
agar Allah memaklumi dosa-dosanya. Ia juga tidak mencari kambing hitam, menimpakan kesalahan kepada orang lain, agar ia kelihatan sedikit lebih baik atau lebih benar di hadapan Allah. Tidak. Sebaliknya, Daud menyadari bahwa dosa-dosanya telah merusak hubungannya dengan Allah. Daud takut bahwa Allah akan membuangnya. Maka ia mohon kepada Allah, kepada Tuhan Allah Israel, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 13. Dan ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada rahmat atau belas kasihan Allah. Ia berseru, kasihanilah aku ya Allah. Ayat 3. Saudara, Daud merasa najis. Ia merasa dirinya cemar karena dosa-dosanya. Karena itu ia mohon kepada Allah, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Ayat 11. Lebih jauh ia menyadari bahwa pengharapannya bukan terletak pada kemampuannya untuk memperbaiki diri. Alih-alih pengharapannya terletak pada belas kasihan atau rahmat dan kasih Allah. Kasihanilah aku ya Allah, hapuskanlah pelanggaranku. Ayat 3. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 4. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap. Basuhlah aku. Ayat 9. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 11. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 12. Saudara, dalam ungkapan-ungkapan ini terasa betul kesadaran atau keinsyafan Daud yang sedalam-dalamnya. Betapa tidak, ia sadar bahwa dosa telah begitu mencemarinya. Daud merasa begitu cemar dan tidak layak di hadapan Allah. Daud sadar bahwa ia membutuhkan pembersihan, penyucian yang menyeluruh. Pembersihan atau pentahiran itu lebih dari sekedar perubahan tingkah laku lahiriah. Lebih jauh, saudara. Pembersihan, penyucian, pembasuhan atau pentahiran itu adalah perubahan yang menyeluruh, yang dimulai dari akar hati dan pikiran. Dengan perkataan lain, transformasi. Saudara, benar, Daud bukan hanya mohon ampun, ia juga mohon pembaruan rohani. Jadikan hatiku tahir ya Allah, perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Ia rindu untuk dipulihkan, bukan hanya secara lahiriah, tapi dipulihkan dari dalam, dari akar hati dan pikirannya. Dan Allah tidak menolak permohonan itu dalam duka mendalam karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Daud meyakini hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Allah. Lihat ayat 19b. Ya saudara, bila kita datang kepada Allah dengan kejujuran, kerendahan hati, dan niat yang tulus untuk disucikan, niscaya Allah tidak akan menolak kita. Sebaliknya Allah justru menemui kita dengan anugerahnya, membersihkan kita dari noda kesalahan, menyelimuti kita dengan rahmatnya. Di minggu kelima Prapaskah ini, saudara, kita merenungkan Kristus yang memandang saat-saat penderitaan dan kematian yang akan ditempuhnya, guna menyelamatkan kita dari dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan.
Dalam terang sengsara Kristus kita tahu bahwa jiwa pertobatan dalam Mazmur 51 memiliki dasar penghiburan yang kuat. Kristus menempuh jalan sengsara dan kematian agar kita beroleh pengampunan, pentahiran atau penyucian, pembasuhan, pembersihan, bahkan pembaruan yang sejati di dalam Dia. Saudara, kita diajak untuk jujur kepada diri sendiri, membuka diri kepada Allah, dan mengakui dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita dengan tulus jujur kepadanya. Tujuannya adalah pemulihan kita. Apakah ada sesuatu yang membebani hati saudara hari ini? Apakah itu kegagalan berupa dosa-dosa kepada Allah yang telah mengecewakan Dia? Apakah itu berupa kesalahan-kesalahan kepada sesama, sehingga alih-alih menjadi berkat kita malah menjadi batu sandungan baginya? Apakah itu berupa kebiasaan buruk atau pola pikir yang salah? Kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan, pola pikir salah yang harus diperbaiki, diluruskan, bahkan digantikan dengan pola pikir yang benar. Maka datanglah saudara kepada Allah dalam Kristus. Katakan dengan tulus kepadanya, bersihkanlah aku, tahirkanlah aku ya Allah, semata-mata menurut anugerah-Mu dalam Kristus. Dan ketahuilah saudara, Allah berkenan mengampuni, mentahirkan, dan memperbarui kita. Setiap kita, bahkan setiap orang yang betul-betul bertobat, datang kepadanya. Terpujilah Allah.